sebagai tugas UAS dari Halil Agama. Di sini kami mau wawancara Kakak terkait budaya atau agama yang kokohan. Iya. Jadi nama aku Willy Hermanto. Jadi sama seperti kalian aku juga mahasiswa Atmajaya, Fakultas Teknologi angkatan 2018. Aku cuma bantu-bantu sih volunteer gitu. Dari tahun 2019. Perbedaan agama budaya yang ini sama yang lain itu apa? Kan kita kan tahu kan kalau misalnya di luar sana tuh banyak macam Buddha. Jadi Kalau bedanya ini sama yang lain. agama Buddha itu alirannya itu terbagi jadi tiga. Ada tiga yang utama. Yang pertama itu Theravada. Theravada itu berkembang di Thailand, Myanmar, dan ibadah mereka itu menggunakan bahasa Pali, bahasanya orang Sri Lanka. Kalau yang di sini itu aliran Mahayana. Jadi aliran Mahayana itu berkembang di India, Cina, sampai ke Vietnam. Jadi aliran Mahayana ini ibadahnya menggunakan bahasa setempat, di bahasa Vietnam, bahasa Mandarin. Kalau di sini pakai bahasa Mandarin. Terus yang ketiga itu ada Vajrayana. Vajrayana itu aliran dari Tibet, tapi di sini nggak pakai cara Vajrayana. Biasanya kalau di sini tuh ada ritual kayak apa gitu, kayak khusus. Yang ritual khusus ya ini sekarang Cait. Cait itu kalau dalam penanggalan lunar ya tanggal 1, biasanya bulan mati, nggak ada bulannya. Jadi ada dua, Cait Capgo. Kalau Capgo itu hari ke-15 penanggalan lunar tiap bulan, biasanya bulan purnama. Berarti 1 Sembahyang lagi, kayak gini juga, iya. 1-15 penanggalan lunar, iya. Terus biasanya kalau kayak gitu ada pantangan-pantangan gitu nggak? Pantangan. Kalau yang Mahayana ya, kalau yang taat banget orangnya biasanya mereka VG, mereka nggak mabuk-mabukan, mereka nggak menjaga kata-kata, nggak boleh mengucapkan kata-kata kasar, nggak boleh bohong. Kalau itu Mahayana. Atau kadang mereka juga ngikut dengan cara Theravada, jadi mereka itu kayak tidak makan lewat dari tengah hari. Jadi setelah jam 12 mereka puasa sampai matahari terbit lagi. Budaya lokal apa sih yang ada di budaya ini? Kayak ada pencampuran sama budaya Indonesia atau budaya Kalau sini sebenarnya nggak campur, masih pakai cara orang Tionghoa. Apakah agama Buddha ini ada implikasi moralnya dengan budaya lokal? Nah, ya ini kan ritual kan biasanya itu ritual ini sebenarnya nggak cuma ibadah doang, kayak ngelatih konsentrasi juga kayak tadi. Jadi kan agama Buddha itu salah satu pokok penting itu meditasi. Makanya ada alat musik kan keras itu biar kita tuh konsen, nggak kemana-mana, fokus ibadah aja. Kan asalnya dari Cirebon ya, jadi kadang tuh suka lihat kalau habis Sinca tuh apa? Itu namanya Kyo. Itu sebenarnya nggak budaya, nggak dalam agama Buddha itu nggak ada. Itu kok lucu atau tahu. Di sini kalau di sini sih udah lama nggak ada. benar-benar katanya hari ini nyatu sama konsep. Iya. Kok bisa nyatu? Kalau Ada sejarahnya nggak? ada, jadi kan waktu Orde Baru ya, kan budaya Tionghoa tuh tidak boleh dinampakkan. Jadi biar kelenteng ini tetap jalan, jadi orang-orang di sini tuh kayak ngubahnya jadi wihara. Jadi rupang Buddha yang sana itu dulu itu taruh di depan, biar nggak nampak kelenteng, tetap jadi wihara. Ini kan namanya kelenteng Fok Miao. Jadi waktu Orde Baru namanya jadi wihara Buddha Praba. Biar kelenteng tetap berjalan, nggak ditutup sama pemerintah. Berarti kalau misalnya agama wujud beribadah ke sini juga bisa. Bisa. Jadi yang ibadah di sini ada dua. Ada dua agama, Biasanya kalau berbagi itu pakai bahasanya bahasa apa? bahasa Mandarin. Full bahasa Mandarin. Kalau yang Buddha kadang-kadang pakai bahasa bahasa Pali Sri Lanka, tapi biasanya itu tiap minggu sih, hari Minggu. Kalau di budaya itu gimana kalau misalnya kalau ini buat secara resmi orang yang jadi orang Batak kan dibaptis gitu. Nah kalau di budaya sendiri Kalau Buddha itu Wisudi, mirip lah, tapi biasanya dia kayak bersumpah. Jadi Buddha itu ada namanya Pancasila, aturan. Nggak boleh bunuh, nggak boleh mencuri, nggak boleh melakukan perbuatan asusila, nggak boleh mengucapkan kata-kata yang nggak baik, terus nggak boleh mabuk-mabukan. Di aturan itu mereka harus bersumpah menghindari hal-hal itu. Terus mereka juga harus bersumpah
hanya berlindung ke Tri Ratna, Buddha dan Madasaka. Kalau melanggar sebenarnya nggak ada hukuman sih, paling Buddha itu kan percaya hukum karma, jadi mereka yang bakal nanggung karma sendiri. Nama saya Sandi, asalnya dari Magetan, Jawa Timur. Dan di sini sebagai ketua wihara dan ketua distrik Yogyakarta untuk Majelis Pengajian Susu Buddha Dharma Indonesia distrik Jogja. Saya berperan. Kan orang-orang kan belum awam ya sama Buddha kita, Buddha Jepang gitu. Boleh kasih penjelasan perbedaan Buddha kita sama Buddha yang lain itu apa? Atau mungkin sekedar awalnya ini kira-kira bayangannya apa kalau soal apa mendengar kata Buddha gitu, barangkali ada gambar. Dua. Soal Buddha ini kan sebetulnya di Indonesia itu termasuk agama minoritas dibanding yang lainnya ya. Nah, tapi Buddha sendiri sebetulnya juga di Indonesia ada banyak sekte. Kalau aliran besarnya kan ada dua, Mahayana dan Hinayana. Kalau Mahayana itu Maha itu besar, Yana itu kendaraan, artinya sebetulnya kendaraan besar. Sedangkan Hinayana itu kendaraan kecil. Nah, kalau di Hinayana itu pertapaannya untuk bisa mencapai nirwana atau kesempurnaan itu harus melalui pertapaan yang sangat berat sehingga nanti tidak akan lahir kembali ketika sudah menjadi manusia suci. Jadi mencapai nirwana bukan di dunia saha, itu maksudnya di dunia saat ini, kalau di dunia sekarang ini itu ada perbedaan secara besar, ada dua mazhab Mahayana. Lalu kemudian di Hinayana juga ada beberapa aliran ataupun sekte, tapi saya nggak perlu membahas lebih detail soal itu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ini ingin mengetahui lebih lanjut, silakan pelajari ke tempat-tempat wihara yang lain bisa juga. Lilin itu sebetulnya sebagai penerangan, untuk menerangi itu si lilin ini rela membakar dirinya sampai habis demi lingkungan sekitar ini terang. Lalu ada bio ini yang berdiri ini sebetulnya kalau dibakar kan mengeluarkan aroma wangi, itu sebetulnya kita mempersembahkan wangi kepada Buddha. Waktu itu dikembangkan oleh almarhum Bapak Seno Sunoto.